Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Jadi, sejujurnya aku sedikit gugup. Saya khawatir saya akan gagal dan meninggalkan kesan buruk padanya. Selama 2 hari terakhir, saya telah memikirkan tentang bagaimana saya harus berbicara dan bertindak di dekatnya. Ketegangan dan kekhawatirannya hampir terlihat jelas di matanya. Haha, kekhawatiranmu tidak perlu. Dia tidak seseram yang kamu bayangkan. Yunce memegang tangan Xiao Lingqi saat dia mengatakan ini. Dia tersenyum, tapi hatinya sangat sakit untuk teman masa kecilnya. Chang Yue adalah permaisuri Chang Wei, Feng Shui'er adalah Dewi Phoenix, Huan Kai adalah permaisuri iblis kecil dari alam iblis ilusi, Sulinger adalah murid dari Santo Medis yang dihormati di dunia, dan Chu Yuechan adalah istana awan beku. Tuan dan ibu dari Yun Wuxin. Adapun Ciu Yao, Qianye Yinger, Sui Meiyin, Caizi dan Mu Suanyin, mereka berdiri di ketinggian yang bahkan dia tidak bisa membayangkannya. Dari semua wanita yang dicintai Yunce, dialah satu-satunya wanita yang benar-benar rata-rata. Bahkan tanpa mempedulikan latar belakang keluarga, pengaruh dan status, penampilannya bahkan lebih rendah dibandingkan dengan Feng Shui'er atau Little Demon Empress, apalagi seperti Qianye Yinger atau Ciu Yao. Mustahil untuk tidak merasakan kesedihan dan rasa rendah diri setiap kali dia melihat wanita di sekitar Yunce. Dia terlalu biasa-biasa saja, terlalu rendah hati. Dia hanya merasa tidak pantas berada bersama mereka. Namun, dia juga tidak ingin mengungkapkan perasaannya di depan Yunce. Dia tidak ingin dia mengkhawatirkannya. Saya akui bahwa Suanyin terlihat sangat bermartabat, bahkan sangat menakutkan. Namun, dia tiba-tiba merendahkan suaranya dan memasang ekspresi nakal di wajahnya. Pernah dengar ungkapan di luar dingin, di dalam panas. Kedekatannya menyebabkan jantung Xiao Lingqi berdebar kencang. Dia bertanya dengan ragu-ragu, Anda mengatakan bahwa Saudari Suanyin adalah orang seperti itu. Oh ya, Yunce menyatakan dengan penuh keyakinan, saat dia berada di hadapan orang luar, dia bisa membekukan seseorang menjadi es loli dengan kedua matanya. Tapi di tempat tidur, wah, bahkan 10 suir dan 9 kai tidak cocok untuknya. Mata dan mulut Xiao Lingqi melebar pada saat bersamaan. Ini rahasia lainnya. Lanjut Yunce, apakah kamu tahu bagaimana Suanyin dan aku berubah dari guru dan murid menjadi sepasang kekasih? Tidak lama setelah aku menjadi muridnya, dia, memaksakan diri padaku saat kami berada di tempat bernama penjara Inferno penguburan dewa kuno. Apa? Xiao Lingqi tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Itu adalah pertama kalinya dia melakukannya, dan saya membutuhkan 2 hari 2 malam aktivitas tanpa henti untuk akhirnya memuaskannya. Yunce menghela napas pendek. Itulah sebabnya orang bilang jangan menilai buku dari sampulnya. Terkadang apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda dapatkan, ya, tapi di lain waktu, ya, siapa yang tahu. Mungkin orang paling menakutkan yang pernah kamu temui juga paling hehehehe. Bagaimanapun, yang ingin kukatakan adalah kamu tidak perlu merasa gugup saat berada di dekatnya. Hek, siapa bilang dia tidak lebih gugup daripada kamu? Lagi pula, semua wanitaku tahu tidak ada orang yang lebih dekat dan lebih penting bagiku selain kamu, Lingqiku. Oh, baiklah. Dia secara tidak sengaja membayangkan beberapa adegan aneh di benaknya setelah mendengarkan Yunce. Tersipu, dia menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan rasa malunya. Dia mengerti bahwa Yunce melebih-lebihkan demi dirinya. Namun, dia tidak dapat menyangkal bahwa hal itu berhasil menghilangkan kegugupan dan ketegangannya. Sementara itu,
Mu Suanyin sedang memperhatikan Yun Ce dan Xiao Lingqi yang sedang berpelukan di balik awan tipis di langit. Tidak ada yang memperhatikannya karena efek Moon Splitting Cascade. Setelah mengetahui kedatangan Sui Meiyin dan Cai Zi, dia akhirnya tidak bisa menahan ketidaksabarannya dan memutuskan untuk memberi Yun Ce kejutan yang menyenangkan. Lingqi, aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Xiao Lingqi hendak bertanya apa ketika sebuah batu tulis hitam pekat tiba-tiba muncul di tangan Yun Ce. Saat matanya melakukan kontak dengan benda tersebut, jantungnya tiba-tiba bergetar seperti dipukul dengan kekuatan penuh oleh palu raksasa. Pertanyaannya tidak pernah keluar dari bibirnya. Ini adalah, bahkan saat dia berbicara, rasanya seolah mata dan pikirannya melayang ke tempat lain. Kaisar Iblis Pemalu Surga memberikannya kepada Meiyin sebelum dia pergi, dan Meiyin kepadaku setelahnya, kata Yun Ce. Ukiran pada batu tulis itu mungkin. Tiba-tiba, batu tulis hitam pekat yang tampak lembam itu bersinar dengan cahaya gelap dan jahat. Yun Ce memotong dirinya sendiri. Itu adalah anomali yang sama seperti sebelumnya, tapi tetap saja membuatnya terkejut. Cahaya itu menyebar dengan cepat menjadi beberapa ribu sinar yang lebih kecil, tapi tidak menyebar ke kejauhan. Sebaliknya, mereka berhenti secara tidak wajar di udara sebelum mengambil bentuk kata-kata aneh. Itu adalah teks ilahi dari awal yang mutlak. Xiao Lingqi menatap kata-kata aneh yang melayang itu dengan bingung. Dia bergumam, ini pedoman surgawi yang menentang dunia lagi. Pertama kali dia melihat buku panduan surgawi yang menentang dunia, dia terkejut dan bingung karenanya. Namun sekarang, emosinya terasa semakin tidak menentu dan sulit digambarkan. Selain itu, tidak seperti sebelumnya, warna teks yang mengambang adalah hitam pekat. Bisa jadi itu adalah efek dari kekuatan Kaisar Iblis Pemalu Surga, atau mungkin sudah seperti ini sejak awal. Buku pedoman surgawi yang menentang dunia dibagi menjadi 3 bagian, dan ini adalah bagian terakhir. Kata Yun Ce sambil menghela nafas. Bahkan para dewa dan iblis di era para dewa tidak mampu menyatukan mereka kembali. Hal yang terjadi pada zaman kita hanya dapat digambarkan sebagai keajaiban. Bagian pertama dari pedoman surgawi penentang dunia datang dari penguasa iblis pembantai bulan dari klan iblis malam abadi, iblis kuno yang baru saja bertahan hidup sejak bencana roda kesengsaraan segudang bayi jahat hingga dia diakhiri oleh Yun Ce. Bagian kedua telah ditemukan oleh Qianye Yinger di God Realm of Absolute Beginning. Akhirnya, bagian ketiga telah menjadi milik Kaisar Iblis Pemalu Surga, sebuah eksistensi yang dianggap telah meninggal dunia sejak lama. Masa lalu, masa kini, dan seterusnya. 3 bagian dari pedoman surgawi yang menentang dunia benar-benar ada dalam 3 ruang dan waktu yang berbeda hingga jatuh ke tangan Yun Ce. Untuk pertama kalinya, versi lengkap seni ilahi leluhur akan muncul di alam semesta ini. Itu adalah anugerah yang bahkan dewa penciptaan kuno dan Kaisar Iblis pun tidak memiliki karma untuk ikut serta. Lama kemudian, setelah Xiao Lingqi tidak menunjukkan tanda-tanda akan hilang dari kebingungannya dalam waktu dekat, Yun Ce bertanya dengan nada ragu-ragu, apakah kamu masih mengenali karakter ini? Teks ilahi dari awal yang mutlak. Xiao Lingqi mengangguk dengan halus. Saya tidak hanya mengenalinya, saya merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat, meskipun saya tahu bahwa saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Yun Ce terdiam. Xiao Lingqi pelan-pelan melafalkan, pada awal akhir surga dan keabadian kedalaman bumi, alam semesta muncul, dan jalannya terbentang selamanya. Petirnya terasa sakit, gunturnya mereda, hawa dinginnya terasa, esnya lenyap, anginnya berduka, awannya berduka, gunungnya berduka, batunya meratap,
nyala apinya menangis, kobaran apinya terisak-isak, terang dan gelap menyatu dengan mulus dan pada akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Kata-kata Xiao Lingqi yang lambat dan lembut mengalir ke telinganya. Tidak ada secuil pun energi besar yang dapat dideteksi dalam suaranya, namun energi itu dengan mudah menyusup ke sudut terdalam pikiran dan jiwanya seperti sebelumnya. Mata Yun Ce terpejam sebelum dia menyadarinya. Tidak hanya itu, kesadarannya, sama sekali tidak mempedulikan keinginannya, secara otomatis memblokir semua informasi sensorik lainnya dan menempatkannya dalam kondisi kehampaan yang unik. Dalam kehampaan ini, hanya ada suara Xiao Lingqi dan seni ilahi leluhur yang perlahan tapi pasti semakin lengkap dengan setiap kata yang diucapkannya. Hati memunculkan pikiran yang tak terhitung jumlahnya, tetapi semua pikiran pada akhirnya kehabisan keinginan, dan kurangnya keinginan menyebabkan ketiadaan. Namun, ketiadaan menciptakan roh yang tak terhitung jumlahnya, dan roh yang tak terhitung jumlahnya memelihara hati yang tak terhitung jumlahnya. Manusia bukanlah diri, namun diri menjadi lebih seperti manusia sebagai hasilnya, awal dari surga, akhir dari bumi, penciptaan primal chaos, akhir dari samsara, entah bagaimana, semuanya kembali sia-sia. Xiao Lingqi sama sekali tidak memperhatikan kondisi Yun Ce. Dia terus berbicara bahkan ketika matanya menjadi semakin tidak fokus, ekspresinya berubah menjadi padat, dan suaranya stabil hingga hampir sempurna dan tanpa emosi. Buku pedoman surgawi yang menentang dunia, seni ilahi leluhur berkembang dalam pikiran dan jiwanya dengan kecepatan yang sama seperti seni itu perlahan-lahan menuju penyelesaian dalam karya Yun Ce. Di langit, Mu Xuanyin terjebak dalam keraguan setelah Yun Ce dan Xiao Longqi memasuki kondisi tidak wajar mereka. Meski khawatir, dia tidak berani mendekati mereka. Terlebih lagi, kata-kata Xiao Lingqi masuk ke satu telinga dan keluar dari telinga yang lain. Dia tidak dapat mengingat satu kata pun meskipun dia mendengarnya dengan jelas. Ini, apakah pedoman surgawi yang menentang dunia? Mu Xuanyin berbisik pada dirinya sendiri. Tanpa cahaya adalah gelap, tanpa kegelapan adalah terang. Tanpa jalan adalah jalan, tanpa hukum adalah hukum. Hanya ketiadaan yang tidak ada habisnya dan abadi. Ketika kata terakhir keluar dari bibir Xiao Lingqi, cahaya iblis tiba-tiba menghilang, dan teks ilahi awal mutlak yang gelap gulita menghilang seolah tidak pernah ada. Yang tersisa hanyalah batu tulis hitam pekat dan lembam yang berada di atas lutut Yun Ce. Warna mata Xiao Lingqi tiba-tiba menghilang. Pupil matanya menghilang sedikit demi sedikit saat warna abu-abu dan putih tak berujung melahap dunia di depan matanya. Tiba-tiba, gambar buram muncul di dunia putih keabu-abuan. Ketika dia secara tidak sadar mencoba melihat apa itu, selusin gambar muncul di dunia. Jumlah mereka dengan cepat bertambah menjadi 100, 1000, 1 juta, 1 miliar. Gambaran tak terbatas yang muncul dengan cepat dan tanpa peringatan dengan mudah menghancurkan lautan jiwa Xiao Lingqi yang rapuh. Kesadarannya yang hancur tidak bisa merasakannya, tapi tubuhnya terjatuh kembali ke lantai. Yun Ce tidak pernah menyadarinya dari awal hingga akhir. Apa itu ketiadaan? Setiap benda hidup dan mati di alam semesta lahir dari ketiadaan, berakhir dengan ketiadaan, berevolusi dari ketiadaan, dan melebur menjadi ketiadaan. Itu adalah awal dan akhir dari segalanya. Apa hukum ketiadaan itu? Yun Ce adalah satu-satunya orang di alam semesta yang memilikinya. Namun, dia bahkan tidak bisa menjelaskan apa itu. Berkat hukum ketiadaan dia mampu menyerap energi kristal yang dalam dan bahkan inti binatang yang dalam secara langsung sebagai kekuatannya.
Itu sebabnya dia bisa mengendalikan artefak dewa atau kekuatan asal dewa yang hilang di kerajaan manapun dengan paksa meski tidak memiliki garis keturunan yang diperlukan. Akal sehat dan hukum dasar tidak berlaku baginya. Dia tidak tahu bagaimana menyebarkan hukum ketiadaan. Dia bahkan tidak bisa merasakannya pada kekuatan atau tubuhnya. Namun, hal itu tidak menghentikannya untuk melakukan hal-hal mustahil seperti mencapai kultivasinya saat ini, mengabaikan aturan dasar alam semesta dalam banyak kasus dan banyak lagi. Itu semua terjadi secara alami padanya. Sebagai contoh, matanya tiba-tiba tetapi secara alami menumbuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi warna baru dan belum pernah dilihat sebelumnya. Dia tidak perlu belajar, berlatih, belajar, menggunakan apapun atau menggunakan bantuan dari luar sama sekali. Dia tidak pernah bisa mempelajari seni ilahi leluhur yang telah ditafsirkan dengan baik oleh Xiao Lingqi untuknya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana memulainya. Namun, hal itu tidak menghentikannya untuk tiba-tiba, tetapi secara alami mendapatkan semacam kemampuan supernatural dan melanggar aturan setelahnya. Tidak hanya itu, buku panduan surgawi yang menentang dunia telah melemparkannya ke dalam mimpi-mimpi yang aneh dan tak bisa dijelaskan setiap kali buku itu memberikan kekuatannya padanya, dan kali ini tidak terkecuali. Saat ini, Yun Ce sedang memikirkan segala macam bagian mimpi aneh di benaknya. Yuanba, kamu sungguh luar biasa. Kakek berkata bahwa kau adalah orang jenius nomor satu di kota awan terapung, seorang jenius yang mungkin tidak akan dihasilkan oleh kota awan terapung kita lagi bahkan setelah 1000 tahun. Dia juga mengatakan bahwa kamu mungkin akan mengguncang seluruh Blue Wind Nation di masa depan. Aku benar-benar iri padamu. Hehe, sebenarnya, akulah yang iri padamu. Kamu sudah punya bibi kecil dan kamu bisa melakukan semuanya bersama. Tapi bagiku, ibu meninggal lebih awal dan aku satu-satunya orang di rumah. Aku bahkan tidak punya saudara laki-laki atau perempuan. Jika aku punya kakak laki-laki atau perempuan, atau bahkan adik laki-laki atau perempuan, maka aku tidak akan merasa kesepian dan bosan lagi. Kalau begitu mintalah Paman Xia menikahi beberapa selir baru agar kamu bisa memiliki banyak saudara laki-laki dan perempuan. Ayahku tidak mau. Setiap tahun, ada banyak orang yang mencoba membuat ayahku mengambil selir baru, tapi ayahku tidak akan mengalah apapun yang terjadi. Itu adalah mimpi yang biasa dialami Yun Ce. Namun ada perbedaan yang mencolok. Sebelumnya, mimpi itu kabur, fana, dan hampir mustahil untuk diingat kecuali beberapa bagian. Itu sebabnya dia tidak terlalu memperhatikan mereka sebelumnya. Mimpi pada dasarnya tidak logis dan cepat berlalu. Namun kali ini, dia benar-benar terjaga meskipun dia seharusnya sedang bermimpi. Berbeda dengan mimpi-mimpi sebelumnya, mimpi kali ini terasa begitu jelas seolah-olah dia benar-benar hadir di tempat kejadian. Kali ini, dia juga bisa melihat dengan jelas penampilan impian Xia Yuanba. Yun Ce dalam mimpi tampak persis seperti aslinya, tapi Xia Yuanba, anak laki-laki itu tampak berusia sekitar 10 tahun, dan dia 1 tahun lebih muda dari Yun Ce. Namun, tingginya sekitar setengah kepala, dan fisiknya sangat kurus. Itu benar-benar berbeda dari Xia Yuanba berotot yang dia ingat. Terlebih lagi, ketipisannya bukanlah ketipisan anak berusia 10 tahun. Dia tampak kurus hanya karena sedikit atau tidak ada lemak di tubuhnya. Itu adalah jenis fisik berotot yang hanya bisa dimiliki oleh orang terlatih. Rasanya hampir setiap sel di tubuhnya sedang berhibernasi atau semacamnya. Mereka hanya menunggu kekuatan besar untuk membangunkan mereka semua. 10 tahun. Dia baru berusia 10 tahun. Yun Ce sebenarnya belum berumur panjang,
tapi dia belum pernah melihat tubuh seperti ini. Bahkan lebih baik lagi, jiwa Yunce menggigil sesaat ketika dia bertemu mata Xia Yuanba. Wajah mudanya terukir dengan kepedulian dan tekad pada mimpi Yunce, tapi matanya juga mengandung semacam kekuatan yang menembus jiwa itu sendiri. Yunce bukanlah pemuda rapuh di kota awan terapung seperti dulu. Dia adalah orang yang mengalahkan praktisi terhebat yang pernah berdiri di puncak alam semesta. Tidak ada lagi dan tidak ada seorang pun yang dapat mengancamnya. Namun, cahaya tersembunyi di mata muda Xia Yuanba telah menyebabkan getaran di jiwanya. Dia, Kaisar Agung Alam Dewa. Dia sangat akrab dengan vena ilahi Kaisar Tirani milik Xia Yuanba. Itu adalah bakat yang sangat langka bahkan di alam dewa, sedemikian rupa sehingga dia akan menjadi raja alam jika dia dilahirkan di alam bintang atas. Namun, cahaya ilahi di mata Xia Yuanba ini jauh lebih kuat daripada mata Yuanba yang asli setelah dia membangunkan pembuluh darahnya. Itu, bahkan melampaui tubuh supernatural yang telah dikaruniai oleh vena ilahi Kaisar Tirani. Lupakan melihatnya, dia tidak mengira fisik luar biasa ini bahkan tercatat dalam sejarah panjang alam dewa. Jika dia harus membuat perbandingan, dia akan mengatakan bahwa itu setidaknya setara dengan bakat khusus perempuan, hati kaca berlapis salju. Yunce menatap mimpi Xia Yuanba dengan mata paling jernih dan pikiran paling keren sejak dia mulai mengalami mimpi ini. Di usianya yang baru 10 tahun, Xia Yuanba memiliki fisik yang kurus namun berotot secara tidak wajar, bakat yang bahkan melebihi vena ilahi Kaisar Tirani, dan masa depan yang sama sekali berbeda. Namun, dia tidak memiliki kakak perempuan atau saudara kandung apapun. Mengapa mimpinya menjadi seperti ini? Mengapa hal itu terjadi lagi? Dan kenapa semuanya terasa begitu nyata? Sebuah fragmen mimpi baru memasuki kesadarannya. Dalam mimpi ini, Yunce yang masih anak-anak berusia 10 tahun duduk di samping Xiao Lingqi dan mendengarkan Xiao Lai menceritakan kisah yang familiar dengan nada hangat. Saat itu, tidak lama setelah CR lahir, putri gubernur Situ lahir. Namun karena istri gubernur sakit, saat anaknya lahir, dia sangat lemah dan diambang kematian. Jika hidupnya ingin diselamatkan, mereka membutuhkan seseorang yang setidaknya berada di alam mendalam roh untuk memiliki kesempatan. Seseorang dapat menghitung jumlah orang yang telah mencapai alam mendalam roh di kota awan terapung dengan jari mereka, dan setiap orang dari orang-orang ini memiliki status yang luar biasa. Untuk menyelamatkannya, mereka pasti akan merusak yayasan mereka sendiri. Akibatnya, hampir semua dari mereka tidak bergeming meski gubernur sudah memohon dengan putus asa. Satu-satunya pengecualian adalah Yinger. Dia mengambil risiko cedera serius pada dirinya sendiri dan hampir menghabiskan seluruh kekuatannya untuk menstabilkan vitalitas anak itu. Hasilnya, dia bisa bertahan hidup. CR, begitulah takdir pernikahan antara kamu dan putri gubernur terjadi. Saat itu, Gubernur Situ sangat berterima kasih kepada Yinger karena telah menyelamatkan nyawa putrinya sehingga ia menjadi saudara angkat dengan Yinger saat itu juga. Selanjutnya, dia mengumumkan di depan semua orang bahwa putrinya akan menikah dengan putra Xiao Ying di masa depan untuk membalas kebaikan surga. Xiao Lingqi mengangkat hidungnya ke atas sambil berkata dengan suara yang sangat lembut, "Aku sama sekali tidak menyukai Situ Xuan itu. Dia selalu menyendiri, dan dia bahkan seperti itu saat melihat C kecil. Itu adalah mimpi lain yang pernah dia alami sebelumnya. Pemandangannya, kata-katanya, semuanya sama persis seperti terakhir kali. Satu-satunya perbedaan adalah dia sadar sepenuhnya kali ini. Dalam mimpi ini, orang yang dikorbankan Xiao Ying untuk diselamatkan adalah Situ Xuan,
bukan Xia Qingyue. Alhasil, calon pengantinnya berkat kepahlawanan Xiao Ying pun menjadi Situ Xuan, bukan Xia Qingyue. Fragmen mimpi lain memasuki kesadarannya. Kali ini, sosoknya adalah seorang gadis. Berdiri di sana, Xiao Ce. Dia adalah seorang wanita tinggi dan langsing yang mengenakan pakaian mewah. Dia tampak berusia sekitar 15 atau 16 tahun, tetapi dia cantik dalam cara yang tidak sesuai dengan usianya karena dia memiliki riasan tebal. Bagi Yun Ce saat ini, sangat tidak pantas baginya untuk membiarkan wanita seperti dia menahan pandangannya untuk sesaat. Meski begitu, dia sangat menarik bagi seorang pria muda yang belum mulai memperluas wawasannya. Paling tidak, sudah jelas bahwa dirinya yang diimpikan, dia masih menjadi Xiao Ce saat ini hanya mampu menutupi kegugupannya. "Nona Situ," jawab Yun Ce sopan. Ini adalah pertama kalinya Situ Xuan mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya, jadi dia hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan kegembiraannya. Nama Situ Xuan telah muncul berkali-kali dalam mimpinya. Dalam ingatannya yang sebenarnya, Situ Xuan adalah putri gubernur Situ dan pernah tinggal di kota awan terapung sama seperti dia. Tentu saja, dia pernah bertemu dengannya sebelumnya. Tapi entah kenapa, ingatannya tentang wanita itu begitu kabur sehingga dia bahkan tidak bisa mengingat penampilannya. Dia tidak mengindahkannya pada saat itu karena dia sibuk bertahan hidup di alam dewa ketika dia pertama kali mulai mengalami mimpi ini. Mengapa dia peduli pada putri gubernur yang bahkan belum dia kenal ketika dia masih di kota kelahirannya? Belum lagi mimpi seringkali menjadi tidak masuk akal. Namun kali ini, dia dapat melihat Situ Xuan dengan sempurna, dan tiba-tiba, kabut tak kasat mata terasa seolah terangkat dari kepalanya. Ingatan dan kesannya terhadap Situ Xuan tiba-tiba menjadi sangat jelas. Faktanya, mereka merasa sangat jelas bahwa, seolah-olah dia tidak pernah melupakannya sejak awal. Situ Xuan menatap Yun Ce dengan arogansi dan penghinaan yang tidak bisa disembunyikan. "Tahukah kamu apa itu katak?" Seluruh tubuh mimpinya menegang seperti pegas. Butuh beberapa kali napas sebelum sensasi menyesakkan itu akhirnya memudar, dan dia kembali cukup tenang untuk berbicara dengan nada datar. "Jangan ragu untuk mengutarakan pendapatmu, Nona Situ." Meskipun usianya baru 15 tahun, dia telah mendengar begitu banyak hinaan sehingga dia menjadi mati rasa terhadapnya. Namun, mendengarnya dari Situ Xuan sendiri merupakan pukulan yang hampir merobek pertahanan mentalnya. "Hah?" Situ Xuan memandangnya ke samping. "Pernikahan kami tinggal 5 bulan lagi. Aku putri seorang gubernur, tapi aku terpaksa menikah dengan orang cacat sepertimu. Tahukah kamu berapa banyak cemoohan yang harus kutanggung karenamu?" Yun Ce merasakan wajahnya memucat, jadi dia menggigit lidahnya untuk mendapatkan kembali kendali atas dirinya. "Saya mengerti. Jika kamu tidak mau menikah denganku, kamu boleh meminta ayahmu dan kakekku untuk membatalkan pertunangan. Ini belum terlambat." "Membatalkan? Apa menurutmu aku akan menunggu sampai sekarang jika memungkinkan?" Suara Situ Xuan semakin melengking. "Seluruh kota tahu ayahmu yang sudah meninggal menyelamatkan hidupku ketika aku lahir. Ayahku telah bersumpah untuk menikahi kami di hadapan banyak orang. Jika ayahmu masih hidup, maka semuanya akan baik-baik saja. Kita bisa menegosiasikan cara lain untuk membalas budi. Tapi tidak, bukan saja dia mati, dikabarkan bahwa separuh alasan dia meninggal adalah karena dia kehabisan tenaga untuk menyelamatkanku. Ayahku akan disebut tidak tahu berterima kasih seumur hidupnya jika dia membatalkan pertunangannya sekarang. Keluarga Situ adalah keluarga terhormat. Martabatnya tidak akan merugikan orang sepertimu,
kata si Tu Xuan perlahan. Tapi jangan khawatir, ayahku tidak akan membatalkan pertunangannya, begitu pula aku. Matanya tiba-tiba merasakan rasa yang menjijikkan. Kamu memang cacat, tapi kamu tidak sepenuhnya tidak berguna. Lagi pula, kamu memang memiliki penampilan yang cukup tampan. Jika tidak ada yang lain, kamu sangat memenuhi syarat untuk menjadi mainan anak laki-laki. Pertahanan mental Yun Ce akhirnya runtuh, dan raut wajahnya mulai mengejang tak terkendali. Karena kita bertemu secara kebetulan hari ini, sebaiknya aku memberitahumu tentang masa depan. Mata si Tu Xuan yang setengah sipit diwarnai dengan 3/10 penghinaan dan 7/10 keceriaan. Jenis yang buruk. Kamu akan belajar menjadi patuh selama beberapa bulan terakhir ini. Jika penampilan Anda menyenangkan saya, Anda bahkan dapat menikmati kehidupan yang cukup baik setelah kita menikah. Kalau tidak, anggap saja tubuhmu yang lumpuh mungkin tidak cukup kuat untuk menahan ajaranku. Apakah giginya patah? Dia mungkin melakukannya. Yun Ce bisa merasakan genangan darah di mulutnya. C kecil. Tiba-tiba, tangisan paling familiar dalam hidupnya memasuki telinganya. Itu menghapus semua emosi negatif yang hampir menghancurkan jiwanya seperti mata air murni. Tampaknya puas dengan ekspresi Yun Ce yang tersiksa namun tertekan, si Tu Xuan melontarkan seringai arogan terakhirnya sebelum berbalik. Tidak lama kemudian seorang gadis yang tampak lincah seperti kupu-kupu berwarna-warni muncul di samping Yun Ce. Dia melihat ke arah si Tu Xuan yang akan berangkat dan berseru kaget, apakah itu si Tu Xuan? Apakah kamu baru saja berbicara dengannya? Yun Ce menatap gadis yang menempel di lengannya. Beberapa saat yang lalu, rasa malu dan amarahnya terasa cukup nyata hingga keluar dari dadanya. Namun, sebagian besar menghilang begitu tatapannya bersentuhan dengan wajahnya. Ada banyak sekali orang di dalam atau di luar klan Xiao yang menghinanya karena kecacatannya. Dia sudah terbiasa dengan hal itu sejak lama. Namun, ada 3 orang yang tetap menjaganya tak peduli betapa sulitnya keadaan yang ada, kakeknya, yang sangat mencintainya dan tidak pernah menyerah padanya, teman baiknya Xia Yuanba, yang membelanya dengan segala yang dimilikinya sejak kecil, dan bibi kecilnya, yang sangat mencintainya sehingga dia akan mencarinya hanya karena dia sudah tidak terlihat selama lebih dari 1 jam. Dia sudah diberkati memiliki 3 orang yang merawatnya dari lubuk hati yang paling dalam. Apa yang dikatakan orang lain, tidak perlu dan tidak seharusnya menjadi fokus hidupnya. Itu benar. Sejak usia sangat muda, tidak peduli penghinaan dan hinaan macam apa yang dia derita sebelumnya, hanya dengan melihat dan mendengar Xiao Lingqi selalu bisa menenangkan dan memuaskannya. Hanya itu yang penting. Yun Ce mengangguk. Saya pikir ini adalah pertama kalinya dia berbicara kepada saya atas kemauannya sendiri. Bukannya kami belum pernah bertemu satu sama lain sebelumnya, tapi dia tidak pernah mengenaliku sebelumnya. Benar-benar, kejutan Xiao Lingqi bertambah. Apa yang dia katakan padamu? Tidak ada apa-apa. Itu hanya tentang pengaturan setelah pernikahan, kata Yun Ce dengan nada santai. Dia tidak akan pernah mengulangi kata-kata si Tu Xuan kepada Xiao Lingqi karena hal terakhir yang ingin dia lihat adalah wajahnya yang marah dan sedih. Hal terakhir kedua yang ingin dilihatnya adalah ekspresi kakeknya setelah mendengar ini. Jadi begitu, suara Xiao Lingqi melembut, dan semburat sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak sadari memasuki tatapannya. Ada banyak rumor aneh di kota ini selama 2 tahun terakhir. Mereka semua mengatakan bahwa si Tu Xuan akan melakukan segala daya untuk membatalkan pertunangan. Kurasa rumor hanyalah rumor belaka, ya. Tentu saja rumor hanyalah rumor. Yun Ce terkekeh.
Gubernur tidak akan membatalkan pertunangan, itulah yang dikatakan Si Tu Suan kepada saya sendiri. Itu bagus. Saya yakin ayah akan senang mendengarnya. Itu yang dia katakan, tapi Xiao Lingqi tidak merasa senang sama sekali meskipun dia adalah salah satu orang yang paling membenci rumor tersebut. Apakah kamu berbicara lama dengan Si Tu Suan? Xiao Lingqi bertanya. Dia sendiri tidak mengerti mengapa dia menanyakan pertanyaan aneh seperti itu. Tidak. Itu adalah percakapan yang sangat singkat, jawab Yun Ce sebelum menambahkan, saya tidak suka berbicara dengannya. Saya bahkan tidak akan pernah berpikir untuk menikahinya jika pertunangannya tidak ada. Aku lebih suka bersamamu selamanya, bibi kecil. Hehe, Xiao Lingqi tertawa kecil sebelum menyembunyikan ekspresinya. Sejujurnya, aku sama sekali tidak menyukai Si Tu Suan, dan aku bahkan kurang menyukai gagasan kalian berdua menikah. Tapi, itulah yang ayah inginkan. Dia tidak akan bisa tenang kecuali pernikahannya berhasil. Pokoknya, ayo pulang bersama. Dia meraih lengan Yun Ce sebelum melanjutkan dengan penuh harap, kali ini ayah menyewa dokter yang sangat baik. Banyak orang menjulukinya sebagai medis abadi. Aku yakin, dia akan mampu menyembuhkanmu, Ce kecil. Sekarang kabut telah hilang, Yun Ce dapat mengatakan dengan pasti bahwa Si Tu Suan yang dia ingat persis sama dengan yang dia lihat dalam mimpinya. Namun, dia juga yakin bahwa mimpinya tidak sesuai dengan kenyataan. Perbedaannya kecil, tapi cukup untuk membuat mimpinya menjadi kenyataan yang benar-benar terpisah. Tapi itulah inti masalahnya, bukan? Terasa begitu nyata hingga seperti kenyataan terpisah. Masa lalu berbeda yang sebenarnya terjadi. Pemandangannya berubah lagi, dan kali ini dipenuhi dengan warna merah. Meja merah, lilin merah, tirai merah dan banyak lagi. Ce kecil, bangun. Hari ini adalah hari di mana kamu akan menikah dengan Nona Situ, dan sudah hampir waktunya. Dengan cepat, Xiao Lingqi dengan tegas namun lembut membangunkannya dari tidurnya. Kemudian, dia membantunya mengenakan pakaian pernikahan merahnya. Ce kecil, aku membuatkan bubur ini untukmu. Tubuhmu lemah, dan ini akan menjadi pagi yang panjang, jadi kamu harus menyelesaikan semuanya. Dia membawakannya semangkuk bubur yang sangat besar. Baunya enak. Aku mengerti, aku mengerti. Dia bahkan tidak peduli dengan sendoknya. Dia baru saja meminum semuanya dari mangkuk. Setelah selesai, dia menatap Xiao Lingqi dan matanya menjadi sedikit berkabut. Aku ingin tahu apakah aku masih bisa makan makananmu setelah aku menikah, bibi kecil. Hehe, jangan lupa putri gubernur yang menikah dengan keluargamu, bukan sebaliknya. Jika kamu mau, aku bisa menyiapkan makananmu setiap hari seperti sebelumnya. Tiba-tiba, senyumnya berkurang, dan dia berkata dengan lembut, aku yakin waktu kita untuk satu sama lain akan berkurang setelah kamu menikah, Ce kecil. Tentu saja tidak. Dia mengangkat tangannya dan segera bersumpah. Bukankah kemarin aku berjanji padamu bahwa aku tidak akan pernah melupakanmu bahkan setelah aku menikah dengan Si Tu Suan? Kita akan menghabiskan banyak waktu bersama seperti dulu, dan aku akan selalu ada kapanpun kamu memanggilku. Dia tidak akan pernah melupakan bagaimana penampilan Si Tu Suan ketika dia mengucapkan kata-kata buruk itu padanya. Hanya ada dua alasan dia menjalani pernikahan ini. Pertama, dia ingin memenuhi keinginan kakeknya. Kedua, dia ingin melindungi kehormatan mendiang ayahnya. Akibat dari pernikahan itu pasti buruk, tapi dia tidak lagi takut sedikit pun karena Xiao Lingqi benar. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, dia akan tetap berada di klan Xiao, dan Xiao Lingqi akan tetap berada tepat di sampingnya. Kakak laki-laki,
Kakak laki-laki. Itu suara Xia Yuanba. Dia bergegas masuk, tampak seperti seseorang menyalakan api di bawah pantatnya. Yuanba, ternyata kamu datang lebih awal hari ini. Yunce menyambutnya dengan tersenyum. Hehe, ini hari pernikahanmu, jadi bagaimana mungkin aku tidak ada untuk membantu? Xia Yuanba tampak sangat bersemangat. Dalam adegan itu, Xia Yuanba yang berusia 15 tahun tampak sangat tampan. Dia masih agak kurus, dan warna kulitnya tampak sedikit lebih cerah dari biasanya. Ini bukan apa-apa bagi orang biasa, tapi Yunce saat ini tahu bahwa itu bukan karena Xia Yuanba tidak keluar rumah akhir-akhir ini. Semacam kilau metalik yang dingin melayang tepat di atas kulitnya, dan itulah yang membuatnya tampak lebih putih. Dia juga memperhatikan bahwa cahaya di pupil Xia Yuanba semakin tertekan, tapi sebagai hasilnya, menjadi lebih menusuk dari sebelumnya. Jadi bagaimana rasanya menikah? Kenapa aku merasa kamu tidak terlalu bersemangat? Xia Yuanba bertanya. Sejujurnya, saya tidak bersemangat. Saya sama sekali tidak peduli dengan pernikahan itu. Yunce kemudian menatap Xia Yuanba sejenak sebelum berkata, sebaliknya, kamu sangat bersemangat mengingat waktu saat ini. Ini bukan hanya karena pernikahanku, kan? Hehe, mata Xia Yuanba bersinar terang. Saya punya kabar baik untuk dibagikan. Kemarin lusa, ayahku mengundang temannya seorang guru dari Istana Mendalam Bulan Baru ke rumahnya. Dia berharap untuk meminta bantuan dan mengantarkanku ke Istana Mendalam Bulan Baru. Tapi setelah temannya melihatku, dia berkata bahwa seseorang dengan bakatku sebaiknya bergabung dengan Blue Wind Mendalam Palace secara langsung. Oh, itu luar biasa. Itu adalah sesuatu yang harus dirayakan oleh seluruh kota awan terapung. Yunce mengucapkan selamat dan merasa bahagia untuk Xia Yuanba dari lubuk hatinya. Namun, mau tak mau dia merasa sangat iri pada temannya dan sedih atas nasibnya sendiri. Bagi Yunce yang asli, dia tahu dengan mimpi itu, bakat Xia Yuanba bahkan akan mengejutkan para raja di alam dewa, apalagi seperti Istana Mendalam Blue Wind. Namun untuk memimpikannya Yunce, bahkan Blue Wind Mendalam Palace adalah mimpi yang mustahil untuk diraih. Hehehe, Xian Yuanba hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Saya sangat gembira hingga saya belum tidur selama 2 hari terakhir. Saat aku bergabung dengan Blue Wind Mendalam Palace dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya, aku yakin tidak akan ada yang berani menindasmu lagi. Tapi ayah bilang sebaiknya ini dirahasiakan untuk menghindari komplikasi yang tidak perlu, jadi saat ini hanya kamu yang mengetahuinya. Oh benar. Selama 2 tahun terakhir, saya mendengar banyak rumor jahat tentang Gubernur Situ yang berencana membatalkan pertunangan Anda dan menikahkan Situ Xuan dengan putra ketua klan Anda, Xiao Yulong. Aku sangat marah saat mendengar rumor itu, tapi aku tidak memberitahumu karena aku tidak ingin kamu khawatir. Syukurlah, rumor tersebut telah membuktikan bahwa mereka hanyalah kebohongan. Xia Yuanba tertawa tanpa rasa bersalah. Aku yakin para penyebar rumor itu kesakitan karena semua tamparan yang mereka terima saat ini.